Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah sudah menjumpakan kita kembali di dalam kajian lanjutan belajar ruqyah syar'iyyah. Baik, kemarin saya sudah jelaskan tentang masalah apa sih itu ruqyah. Nah, sekarang kita akan bahas tentang apa sih fungsi ruqyah tersebut. Nah, ketika kita tanya apakah fungsi ruqyah tersebut, mungkin hampir semua orang pasti akan berkata ruqyah itu untuk mengusir jin, ruqyah itu untuk mengeluarkan setan dalam tubuhnya. Sehingga kebanyakan orang yang datang ke tempat saya pun itu siap-siap kesurupan seperti itu. Nah, kenapa hal ini terjadi sahabat sekalian? Dikarenakan televisi swasta menayangkan ruqyah itu seolah-olah ajang kesurupan. Padahal ruqyah itu tidak selalu berbicara kesurupan. Iya, benar. Ada ruqyah itu kadang-kadang reaksi, tetapi tidak selamanya ruqyah itu bertujuan untuk mengeluarkan jin, mengeluarkan setan. Nah, saya akan memberikan 2 poin ataupun lebih ya pada kesempatan ini, nanti kita akan lanjutkan lagi. Fungsi ruqyah yang pertama adalah untuk perlindungan ataupun penjagaan sahabat. Maka jangan takut Anda di ruqyah. Ya, nanti saya jangan di ruqyah lah, emang saya ada gangguan jin apa? Kebanyakan tuh begitu. Jadi orang tak mau ruqyah, takut di ruqyah. Nah, padahal ruqyah itu tidak selalu untuk mengeluarkan jin, tidak selalu berhubungan dengan setan-setan, kena sihir, kena santet, enggak seperti itu. Salah satu fungsi daripada ruqyah adalah penjagaan ataupun perlindungan sahabat. Jadi Nabi ini disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud ini, kalimatnya seperti ini. U'idzuka bi kalimatihi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Ya, seperti itu. Aku memohon perlindungan untukmu, untuk Hasan dan Husain di sini ya, dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna dari semua godaan syaitan dan binatang pengganggu, binatang berbisa ya, sahabat, dan dari pandangan mata yang buruk, dari ain maksudnya. Nah, seperti itu salah satu Nabi membacakan kepada Hasan dan Husain doa ini untuk perlindungan kepada Hasan dan Husain. Dan ini juga bahagian daripada doa dari Nabi kan, kemarin kita sebutkan bahwa salah satu ruqyah adalah doa dari Nabi, Al-Qur'an seperti itu. Dan kebiasaan Nabi pun selalu membacakan 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. 2 ayat surah, maaf salah. Kebiasaan Nabi itu ketika hendak mau tidur itu membaca Qul a'udzu birabbil falaq wa a'udzu birabbin nas. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari riwayat dari Aisyah. Jadi di jalur Aisyah ya, disebutkan bahwa Nabi SAW, Nabi Muhammad kita itu selalu keseringan melakukan itu. Tapi ketika beliau hendak wafat karena beliau lemah, itu Aisyah yang meniupkannya kepada kepada beliau. Jadi dibacakan Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, kemudian ditiupkan ke tangan Nabi yang mulia, kemudian diusapkan ke seluruh tubuh karena keberkahan tangannya Rasulullah. Seperti itu sahabat. Jadi salah satu fungsi daripada ruqyah adalah untuk penjagaan. Jadi kalau seandainya Anda sahabat sekalian dimanapun berada, misalnya ada sahabat kita nih yang mau ruqyah, kita minta ikut saja. Kemudian nanti ketika ustadz tersebut membacakan ruqyah untuk sahabat kita, nah kita pun ikut mendengar. Jangan takut kesurupan. Kalau memang kita nggak ada gangguan jin, ya minimal jadi untuk penjagaan. Atau melakukan ruqyah mandi di rumah, berwudu dengan sebagus-bagusnya, bacakan ayat kursi, 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, amanar Rasul, kemudian bacakan kulhu al-falaq an-nas, tiupkan ke tangan, usapkan. Nah, ini bahagian ruqyah untuk perlindungan mandiri. Atau mengamalkan ayat-ayat ruqyah, sering membaca ayat-ayat ruqyah, minta ayat ruqyah kepada orang-orang yang memang biasa meruqyah, minta ayat ruqyah sama mereka dan sering-seringlah membaca. Minimal itu untuk perlindungan amalan untuk diri kita sahabat. Jadi ruqyah itu tidak selalu fungsinya untuk apa? Untuk mengeluarkan setan, untuk melajin. Iya, itu bagi mereka yang ada setan dalam tubuhnya. Maka mulai sekarang jangan melihat ruqyah itu dalam konteks yang sempit.
Karena memang di TV-TV itu, di YouTube itu menayangkan ruqyah seolah-olah itu kesurupan. Siap-siap kameranya, siap videonya. Nah, asal tahu saja ketika dibuat ruqyah massal itu misalnya 500 orang ya. Mungkin ada 10 orang yang sering kesurupan. Nah, ketika 10 orang itulah yang ditawarkan untuk diobati di rumahnya dan disuting. Nah, hasil daripada syuting itu baru dinaikkan ke televisi. Karena kan televisi itu perlu rating tinggi, perlu wow, sehingga banyak ditonton orang. Tapi perlu kita ketahui bahwa tidak semua ruqyah itu mesti kesurupan. Seperti itu sahabat ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Nanti kita akan lanjut lagi ke part 2, ke part 3 dan ke part 4. Kita akan bahas satu-satu kisah hadis dari Nabi SAW. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan ya. Intinya jangan takut di ruqyah. Bahkan kalau bisa dengar saja ruqyahnya. Karena tidak selalu ruqyah itu dalam ajang mengeluarkan setan, mengeluarkan jin. Salah satu fungsi daripada ruqyah apa? Yaitu untuk perlindungan diri kita. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, semoga berkah. Salam persaudaraan dari Aceh, salam anak Nanggro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.